I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas artikel mengenai Effect of Environmental Strategy, Environmental Uncertainty, and Top Management Commitment on Corporate Environmental Performance, The Role of Environmental Management Accounting, dengan mata kuliah seminar akuntansi manajemen. Baik, inilah anggota dari kelompok 6, yaitu yang pertama ada Fioni Hildayati, yang kedua ada Siti Nuraliza, yang ketiga ada Suci Ramadhani Sadri, dan yang keempat ada saya sendiri Muhammad Fauzi Ali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang pertama yaitu introduction, yang kedua ada latar belakang teori dan pengembangan hipotesis, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat ada hasil penelitian, dan yang kelima ada diskusi dan kesimpulan. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada materi yang pertama yaitu introduction. Akuntansi lingkungan semakin mendapatkan momentum dalam mencari organisasi yang berkelanjutan. Ini karena pemangku kepentingan telah menekankan para manajer untuk lebih fokus pada masalah lingkungan dan evaluasi kinerja lingkungan. Untuk mencapai pengelolaan lingkungan perusahaan yang lebih baik, penerapan strategi lingkungan dan penggunaan perhitungan manajemen lingkungan atau Environmental Management Accounting (EMA) telah dianggap sebagai keunggulan kompetitif utama bagi banyak perusahaan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya bukti empiris yang tersedia pada produksi bersih tentang apakah penggunaan EMA dapat meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan. Sebagian besar penelitian yang menghubungkan akuntansi dengan berkelanjutan berfokus pada pengungkapan sosial perusahaan dan lebih berfokus pada efek efisiensi terhadap kinerja perusahaan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk mengenai tujuan utama dari penelitian ini. Penelitian ini digunakan untuk menguji secara empiris kerangka kerja tentang pengaruh strategi lingkungan, ketidakpastian lingkungan, dan komitmen manajemen puncak untuk meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan dengan mempertimbangkan peran yang dimainkan oleh Environmental Management Accounting. Tujuan sekunder adalah, yang pertama, untuk memahami efek langsung dan tidak langsung melalui Environmental Management Accounting dari strategi lingkungan terhadap kinerja lingkungan perusahaan. Yang kedua, untuk memahami efek langsung dan tidak langsung melalui Environmental Management Accounting dari komitmen manajemen puncak terhadap kinerja perusahaan lingkungan. Yang ketiga, untuk memahami pengaruh langsung ketidakpastian lingkungan yang dirasakan pada akuntansi manajemen lingkungan. Negara Indonesia dipilih sebagai latar belakang konteks penelitian ini karena berbagai alasan. Pengadopsian sertifikasi ISO 14001 dan pengungkapan sosial perusahaan di Indonesia masih bersifat sukarela dan patut untuk dipahami lebih baik. Selain itu, Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara yang menghadapi tantangan dalam menggabungkan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Berbagai kontribusi dihadapkan dari penelitian ini adalah studi pertama yang mengintegrasi konsep pengaruh strategi lingkungan, ketidakpastian lingkungan, dan komitmen manajemen puncak terhadap kinerja lingkungan perusahaan mengingat peran Environmental Management Accounting. Selain itu, penelitian ini menjawab panggilan untuk memberikan bukti empiris dari faktor-faktor tersebut terhadap pengukuran kinerja perusahaan. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai latar belakang teori dan pengembangan hipotesis. Yang pertama mengenai pandangan berbasis sumber daya alam atau the Natural Resource Based View atau disingkat dengan NRBV. Kajian ini menggunakan lensa pandangan berbasis sumber daya alam seperti yang dikemukakan oleh Hart tahun 1995 untuk mendukung model kerangka kerja yang diuji. NRBV berpendapat bahwa keunggulan kompetitif dapat dipertahankan hanya jika kemampuan untuk menciptakan keuntungan yang didukung oleh sumber daya yang tidak mudah ditiru oleh pesaing. Hal ini terdiri dari 3 strategi. Yang pertama, pencegahan polusi. Yang kedua, penata gunaan produk. Yang ketiga, pembangunan berkelanjutan.
Penata gunaan produk memperluas ruang lingkup untuk memasukkan pencegahan polusi di seluruh rantai nilai atau siklus hidup dari sistem produk perusahaan. Melalui komitmen manajemen puncak, dapat diintegrasikan secara efektif dalam proses pengembangan produk, di mana akan menciptakan potensi keunggulan bersaing dari strategi yang diterapkan. Strategi pembangunan berkelanjutan tidak hanya berupaya mengurangi kerusakan lingkungan, tetapi benar-benar menghasilkan kinerja lingkungan yang berkelanjutan di masa depan dengan cara dapat dipertahankan. Apalagi jika peningkatan kinerja lingkungan diarahkan pada reputasi perusahaan, maka secara tidak langsung akan meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber dayanya. Penggabungan sumber daya dan kapabilitas di semua bagian perusahaan yang berbeda akan memberikan nilai lebih. Yang kedua, strategi lingkungan Environmental Management Accounting atau disingkat dengan EMA dan kinerja lingkungan perusahaan. Strategi lingkungan dapat didefinisikan sebagai serangkaian inisiatif yang dapat mengurangi dampak operasi terhadap lingkungan alam melalui produk, proses, dan kebijakan perusahaan seperti mengurangi konsumsi energi dan limbah, menggunakan sumber daya hijau yang berkelanjutan, dan penerapan sistem manajemen lingkungan. Setiap perusahaan saat ini dituntut untuk terus memiliki pengembangan strategi lingkungan yang proaktif, sistem informasi lingkungan, dan sistem pengendalian manajemen lingkungan atau Environmental Management Control System atau EMCS. Penggunaan EMA dan EMCS ini di perusahaan dipengaruhi oleh strategi lingkungan perusahaan sebagai bagian dari strategi bisnis. EMA dapat membantu perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab lingkungan dan mengarahkan pada identifikasi manfaat ekonomi dari peningkatan kinerja lingkungan dan ekonomi, dan merupakan pendekatan untuk mengungkapkan informasi yang membantu perusahaan mencapai kinerja lingkungan dan keuangan yang lebih baik. Sebaliknya, EMCS memastikan bahwa manajer menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisiensi untuk meningkatkan kinerja lingkungan. Dengan demikian, keduanya dirancang untuk memenuhi tujuan perusahaan untuk mencapai kinerja lingkungan yang berkelanjutan dan menunjukkan bahwa indikator kinerja lingkungan akan berinteraksi dengan strategi lingkungan perusahaan melalui proses evaluasi kinerja lingkungan. Di sisi lain, hasil penelitian empiris Henry dan Journal, Chris and Burritt dan Journal menemukan bahwa perencanaan strategi lingkungan sebagai bagian dari paket eco-control dapat meningkatkan lingkungan dan ekonomi. Kinerja perusahaan melalui penggunaan EMA dari pembahasan ini dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut. Hipotesis yang pertama yaitu strategi lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja lingkungan perusahaan. Hipotesis yang kedua, strategi lingkungan berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap lingkungan perusahaan melalui EMA atau Environmental Management Accounting. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait komitmen manajemen puncak, EMA, dan kinerja lingkungan perusahaan. Perez dan kawan-kawan 2007 mengatakan bahwa ada 3 aset utama yang tidak berwujud dalam konteks perbaikan lingkungan berkelanjutan. Yang pertama, komitmen manajemen puncak terhadap tuntutan lingkungan. Yang kedua, perencanaan strategi. Dan yang ketiga yaitu penggunaan EMA. Spencer dan kawan-kawan 2013 menemukan bahwa manajemen puncak yang berkomitmen terhadap lingkungan akan cenderung mengadopsi sistem yang mampu memberikan informasi terkait lingkungan, seperti akuntansi biaya arus material, Chris and Burritt 2015. Informasi yang dihasilkan dari EMA biasanya membantu manajer dalam mengembangkan indikator untuk mengukur kinerja lingkungan mereka, LISI 2015. Ketika manajemen puncak memahami potensi manfaat yang mungkin dihasilkan dari inisiatif lingkungan tertentu, seperti peningkatan kinerja, mereka akan termotivasi untuk berkomitmen terhadap kelestarian lingkungan.
Dari pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi, ada dua hipotesis yang dapat diturunkan. Yang pertama, komitmen manajemen puncak berpengaruh positif terhadap kinerja lingkungan perusahaan. Yang kedua, komitmen manajemen puncak berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap kinerja lingkungan perusahaan melalui IME. Pembahasan selanjutnya yaitu ketidakpastian lingkungan yang dirasakan dan penggunaan IME. Ketidakpastian lingkungan adalah situasi yang tidak dapat diprediksi seperti perubahan iklim atau bencana alam atau laju perubahan pasar seperti keinginan pelanggan, tantangan pesaing dan perubahan teknologi yang mengarahkan perusahaan untuk merespon baik saat ini dan maupun masa depan. Menurut Pendevel et al. 2013. Perubahan ini menyebabkan ketidakpastian baru yang terkait dengan lingkungan alam atau ketidakpastian lingkungan ekologis yang dirasakan. Lewis dan Hervé 2001. Ketidakpastian lingkungan menjadi tantangan bagi setiap perusahaan saat accounting dan kecepatan informasi lingkungan sebagai faktor yang membatasi suatu tindakan. Dari pembahasan yang saya jelaskan tadi, dapat diturunkan hipotesis di mana ketidakpastian lingkungan yang dirasakan memiliki efek positif pada penggunaan IMA. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait metode penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah manajer tingkat atas yang terdiri dari manajer umum, manajer operasi, manajer keuangan, dan manajer lingkungan yang bekerja pada perusahaan bersertifikat ISO 14001 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kami memilih perusahaan bersertifikat ISO ini dengan alasan mereka lebih peduli terhadap masalah lingkungan dan memiliki komitmen yang kuat terhadap tanggung jawab lingkungan mereka. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan survei online yang menempatkan kuesioner yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel penelitian ini pada sebuah platform aplikasi. Selanjutnya kita masuk ke ukuran dan timbangan. Instrumen yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama itu ada bagian pertama yang menjelaskan maksud dan tujuan penelitian ini. Dengan menanyakan kesediaan responden untuk mengikuti survei, bagian yang kedua itu ada menanyakan responden tentang informasi demografis seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Yang ketiga itu ada menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti. Instrumen yang digunakan diadopsi dari penelitian sebelumnya dengan alasan tidak perlu dibentuk lagi. Setiap konstruk dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator reflektif. Selanjutnya kita masuk ke analisis data. Secara keseluruhan, analisis untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini akan melewati 4 tahap. Yang pertama itu kami meneliti model pengukuran untuk memastikan bahwa setiap konstruk dalam indikator dapat diandalkan dan valid. Yang kedua, kami menilai model struktural untuk mewakili kesesuaian model dengan data observasi. Yang ketiga, kami menguji efek langsung untuk menentukan hubungan antara masing-masing variabel, prediktor, dan hasil utama semua tujuan. Yang terakhir, kami menguji efek tidak langsung pada hubungan antara variabel, prediktor, dan hasil yang dimediasi oleh EMA. Selanjutnya kita masuk ke hasil penelitian. Pertama itu ada pengujian hipotesis. Kami menguji hipotesis dengan melihat parameter koefisien dan nilai signifikan yang dihasilkan dari interval kepercayaan terkoreksi biasa 95% dari masing-masing variabel independen. Dari hasil analisis diperoleh oleh nilai koefisien B terhadap hubungan CES atau EP sebesar 0,245 dengan p-value 0,01, artinya hipotesis 1A, H1A didukung. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya. Selanjutnya terlihat nilai koefisien B untuk hubungan CES dan EMA sebesar 0,241 dan EMA sebesar 0,378 dengan p-value 0,05, artinya hipotesis 1B, H1B didukung penuh. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya. Untuk memvalidasi dan memastikan kekokohan hasil model utama, kami menjalankan analisis tambahan. Kami membandingkan peringkat proper yang digunakan masing-masing perusahaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan kinerja lingkungan masing-masing berdasarkan jawaban responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara peringkat proper dan persepsi manajer terhadap kinerja lingkungannya, yang berarti hasil model utama memiliki ketahanan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada bias sistematis yang mengganggu hasil tersebut untuk dua ukuran kinerja lingkungan perusahaan.
Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan yang kelima, yaitu diskusi dan kesimpulan. Nah, setelah beberapa penjelasan mengenai artikel ini, dapat kita tarik kesimpulannya, yaitu penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kombinasi sumber daya organisasi seperti aset tidak berwujud untuk terus meningkatkan kinerja lingkungan. Kami menjawab panggilan dari Chris and Burit Perez et al. 2007 dan Pendoville et al. 2013 untuk memperluas pengujian mereka dengan mempertimbangkan konsekuensi penerapan EMA. Dalam makalah ini, kami berpendapat bahwa untuk mencapai peningkatan kinerja lingkungan, diperlukan komitmen dari manajemen puncak, seperti penerapan strategi lingkungan yang tepat dan penggunaan EMA. Ada keterbatasan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu, penelitian ini menggunakan ukuran sampel yang relatif kecil, yaitu dari perusahaan Indonesia. Oleh karena itu, hasil karya ini harus dipahami dengan mempertimbangkan keabsahan Indonesia. Pasalnya, informasi tentang kinerja lingkungan masih dianggap rahasia. Yang kedua yaitu, penelitian ini hanya mempertimbangkan penggunaan EMA sebagai motor penggerak untuk meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan, tanpa mengkaji peran EMCS atau Sistem Informasi Lingkungan. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk menguji peran EMCS dalam mendukung kinerja lingkungan perusahaan. Selain itu, penelitian di masa depan dapat menggunakan ukuran sampel yang lebih besar dengan menggunakan studi longitudinal yang memungkinkan penyelidikan perubahan praktik EMA dari waktu ke waktu. Nah, sekianlah pembahasan artikel dari kelompok kami. Jikalau kami ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.